Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Bapak Ibu, ketika suatu hari saya mengunjungi rumah seorang kerabat saya melihat putrinya sedang bicara dengan tetangganya yang jauh lebih tua dengan dia, dengan cara yang tidak sopan menurut saya. Suaranya keras, seperti sedang memarah-marahi orang tua yang diajaknya ngomong itu. Saya kemudian juga berpikir, kenapa orang tuanya tidak memperingati anaknya yang tidak sopan dengan orang yang lebih tua itu? Namun dalam obrolan kami akhirnya saya mengetahui bahwa tetangga mereka itu pendengarannya tidak baik. Itu sebabnya putrinya tadi bicara dengan suara keras dan terlihat tidak sopan. Saya merasa bersalah karena saya telah salah menilai putri kerabat saya itu. Saya telah menghakimi dia. Bapak Ibu, seringkali kita dengan mudah menghakimi orang lain. Sesuatu yang tidak biasa kita lihat atau yang tidak cocok kita rasa, kita akan mudah sekali menganggap orang itu tidak sopan, orang itu salah, tidak tahu diri, atau tuduhan-tuduhan lainnya. Matius 7 ayat 1 berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Suatu hari seorang suami ke dokter, dia berkata, istri saya dok sudah tuli. Saya harus bicara berkali-kali barulah ia mengerti dan menjawab. Dokter kemudian menyarankan si suami untuk coba bicara dari jarak yang jauh kepada istrinya. Jika tidak merespon, dekatkan lagi jarak. Kalau tidak merespon juga, dekatkan lagi jaraknya, supaya kita tahu tingkat ketuliannya. Pulang ke rumah, suaminya mencoba untuk melakukan apa yang disarankan oleh dokter. Dari jarak yang jauh ia bertanya, "Ma, masak apa hari ini?" Kemudian dia tidak direspon, jadi dia mendekatkan diri, agak mendekatkan jarak. Kemudian bertanya lagi, gak direspon juga, didekatkan lagi jaraknya beberapa kali. Sampai akhirnya ia bicara tepat di telinga istrinya. "Ma, masak apa hari ini?" Istrinya merespon dengan agak gusar. "Sudah empat kali ku bilang, sup ayam." Bapak Ibu, ternyata suaminya yang tuli. Padahal dari tadi dia berpikir dan menghakimi bahwa istrinya lah yang tuli. Roma 2 ayat 1 berkata, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu, kita cenderung cepat menghakimi orang lain yang ternyata kita juga adalah orang-orang yang punya banyak kesalahan yang juga layak untuk dihakimi. Jadi artinya kita tidak layak untuk menghakimi orang lain. Karena kita nggak tahu juga apa yang sudah dilewati orang tersebut dan mengapa ia melakukan itu. Mungkin lebih baik kita belajar memahami orang lain daripada menghakiminya. Karena kita juga orang yang syarat dengan kesalahan. Kita bayangkan ketika kita melakukan kesalahan, betapa melegakannya ketika kita dipahami daripada dihakimi. Namun ketika kita menghakimi, maka yang timbul adalah sakit hati, kecewa, benci yang mengakibatkan relasi yang rusak. Maka Yesus bilang dalam Matius 7 ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Dan di ayat 5 dikatakan, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi Bapak Ibu, lebih baik untuk memeriksa terlebih dahulu diri kita sebelum kita menunjuk-nunjuk dan menghakimi orang lain. Apakah kita sudah lebih benar? Apakah kita sudah lebih baik? Dan bagaimana kalau kita berada di posisinya? Karena Tuhan Yesuslah yang berhak menghakimi kita kelak. Bapak Ibu, kita ini orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus tidak menunjuk-nunjuk dosa kesalahan kita yang banyak itu. Tapi yang Yesus lakukan adalah dia mengampuni kita, mengasihi kita dan menerima kita. Dan Tuhan Yesus juga ingin kita dapat melakukan apa yang sudah dilakukannya kepada kita. Mengasihi dan menerima, bukan menghakimi. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami ketika kami seringkali sangat mudah untuk menghakimi orang lain. Kami mau belajar Tuhan bagaimana Engkau sudah mengasihi, mengampuni dan menerima kami. Kami juga mau belajar untuk bisa melakukannya. Kami mau belajar Tuhan untuk memeriksa diri kami terlebih dahulu supaya kami tidak mudah menghakimi orang lain. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Shalom.